Ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah sholat maghrib dan para santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Masjid Agung Jawa Tengah, dan juga para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dimanapun ada berada. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian malam, yaitu kitab Taqriratus Sadidah. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini, dan sebelum kita menyimak, mari kita mulai kajian kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau Kiai Haji Muhyiddin untuk menyampaikan materinya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan bacaan hari Senin yang lalu, kitab Taqriratus Sadidah, kitab fikih mazhab Syafi'i. Sekarang saya akan membaca dengan judul A'dzaru takhallufil ma'mum anil imam. A'dzaru, hal-hal yang dianggap ada uzur, alasan yang bisa diterima. Takhallufil ma'mum, makmum carry, tertinggal, anil imami, dari imam. Ini kalau uzur carry, tertinggal imam itu, nanti belum tentu dia itu berstatus masbuk, belum tentu. Yu'dzaru dinilai uzur al-ma'mumu makmum fit takhallufi, ing dalam ketertinggalan, carry, an imamihi, dari imam, bisalah sati arkanin, dengan 3 rukun, tertinggal 3 rukun, tawilatin, yang lama, yang panjang. Dianggap ada uzur itu fitis ai halatin, dalam 9 hal, 9 keadaan. Fala buddha, maka tan kenora ayar ka'a ruku sopo makmum qabla irtifa'il imami, sebelum
berdirinya imam min sujudihi tsani dari sujud kedua litasyahudi untuk tasyahud aulil qiyami atau untuk berdiri lagi. Jadi makmum yang sudah tertinggal itu dia ruku. Sementara imam itu belum bangun dari sujud kedua. Sujud kedua belum bangun, di mana nanti kalau bangun itu litasyahudi untuk memasuki tasyahud. Tentu tasyahud awal, aulil qiyami atau untuk berdiri. Faiza lam yarka, andaikan si makmum itu tidak ruku, fayajibu alaihi, maka wajib ingatase makmum ayan wiya niat al mufarokota mufarokoh. Jadi bukan ikut jamaah tapi niat mufarokoh. Au yutabi al imam, au yutabi atau mengikuti al imam fima huwa fihi, mengikuti bagaimana imam itu melakukan. Kalau imamnya sedang sujud, dia langsung sujud. Wa tafutuhu ar-raq'ah. Tapi kalau ikut imam itu berarti satu rakaat itu tidak terhitung, hilang. Wa ya'ti biha ba'da salamil imam. Kemudian dia harus meneruskan setelah imam salam. Nah, kalau ada orang takhaluf seperti itu, fa idza lam yanwi al mufaraqata, orang niat mufaraqah, orang niat salat dhewe, walam yutabihu, yo orang mengikuti imam, batalat salatuhu, batal salatnya. Jadi ada dua pilihan. Kalau imam sudah sujud kedua, baru ikut, silahkan sholat mufaraqah, ruku tapi dengan niat mufaraqah. Nah nanti kalau imam berdiri, baru. Atau langsung saja mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Datang, imam lagi sujud, ya takbir, lalu kemudian sujud. Nah ini penjelasannya begini. Pertama ya, ini tadi ada 9 hal. Idza kanal makmum bati al qiraati li ajzin khalqiyyin. Itu terjadi disebut uzur kalau makmumnya itu bati al qiraati. Mocone ki alun-alun. Enggak bisa cepat. Enggak bisa cepat standar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi bisanya itu alun-alun banget kayak wong ngeja gitu. Berarti al-qiraahnya itu li adzin khalqiyyin, karena memang kelemahan asli, kelemahan yang khalqiyyin. Memang kejadiannya seperti itu. Ada orang yang kalau ngomong kan lama sekali. Satu itu dari 9 itu ya. Yang kedua, idza syakka, kalau makmum itu ragu, hal qara'a al-fatihata, opo wis maca Fatihah, opo urung. Ya ini peragu. Insya Allah kalau orangnya normal gitu, sholat konsentrasi, itu tidak peragu biasanya. Tapi yang namanya orang yang
ada penyakit psikis itu ragunan, ragu bukan Ragunan. Kalau Ragunan kan Jakarta. Punya penyakit syak. Niko ingkang kaping kalih. Syak mamang wis maca Fatihah napa dereng. Yang ketiga, idza nasiya qiraatal Fatihati. Waktu masih berdiri dia lupa membaca Fatihah. Nah ini tidak syak. Dia ragu, dia lupa, aku mau ke orang maca Fatihah. Buh maca apa? Dia mungkin diem, tertegun, kok imamnya kok bacaannya enak sekali ya. Lalu jadinya menikmati bacaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, makmum itu tetap harus baca Fatihah. Utuh Fatihah atau sebagian karena habis waktu. Tapi kalau mazhab yang lain, jika makmum itu mengikuti imam, Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Yang keempat, idza kana muwafiqon lil imami. Idza kana rikalane ana sapa makmum muwafiqon nyocoki, sebetulnya ngikutin lil imami imam, tapi wastaghala. Dia konsentrasi bisunnatin. Melakukan hal yang sunnah, kadua il istiftahi seperti doa istiftah. Datang, takbir, baca doa iftitah. Doa iftitahnya dilalah doa iftitah yang panjang. Dapat ijazah dari Kiai Hilal. Lalu dia jadi tertinggal oleh imam. Yang kelima, idzan tadhara. Ketika makmum itu menunggu saktatal imami, berhentinya imam. Jadi imam kalau intikal dari ruku ke iktidal itu kan ada proses. Nah proses itu sampai saktah, berhenti. Berhenti ruku berhenti. Iktidal berhenti, sujud proses kemudian berhenti di tempat sujud itu. Liyaqra'a huwa surat al-Fatihah. Idza intadzara saktatal imam liyaqra'a, jadi dia menunggu imam berhenti supaya dia bisa melanjutkan baca Fatihah. Faraqal imam walam yutamakin al-ma'mum min qiraatil Fatih. Tetapi kemudian makmumnya tidak mungkin membaca Fatihah kulliha au ba'dihha. Baik Fatihah secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, itu 5. Yang 5 ini fa fi hadhil halatil khamsati. 5 keadaan di atas yu'dharu dianggap uzur fiha al-makmum. Uzur ketinggalan ila salah satu arkanin tawilatin dengan rukun 3 yang panjang, yaitu ruku, i'tidal, sujud, wabakia bil ittifaqi dengan sepakat. Ulama Syafi'iyah semuanya sepakat yang 5 itu dianggap uzur. Wabakia arba'u halatin, tapi yang 4 ini nanti ada perbedaan pendapat. Jumlahnya tadi ada 9. Yang 5 sepakat, yang 4, berarti nomor 6, 7, 8, 9 ada ikhtilaful ulama. Apa itu yang diikhtilafkan? Idza namal makmum fit tasyahudil awali.
makmum keturun di dalam tasyahud awal. Lalu imamnya sudah berdiri. Ya, makanya sholat ya sampai ngantuk. Ngantuk begitu duduk tenang, tertidur. Yang ketujuh, idza ikhtalata alaihi takbiratul imam ka'ama au kana fi zulmatin. Idza ikhtalata itu ikhtilat, apa itu ya? Tidak diketahui secara jelas gitu loh. Orak gamblang. Takbirnya imam nggak jelas karena dia a'ma misalnya. Tidak bisa melihat atau buta mata. Au kana fi zulmatin, atau posisi tempat sholatnya gelap gulita. Jadi pokoknya takbirnya imam nggak jelas, takbir untuk intikolat terutama, sehingga makmumnya tidak dengar. Nah, kenapa tidak dengar? Karena memang dia a'ma, atau kalau tidak a'ma dia bisa melihat, tapi kondisinya gelap gulita. Ya, maka ada pendapat di tempat lain kalau sholat itu jangan di tempat gelap, sah tapi makruh. Ya, sah tapi makruh. Yang kesembilan, man nasya al-qudwata. Makmum lupa kalau dia itu lagi makmum, lagi ngikut. Walam yatazakkar, dia terus tidak ingat, illa wal imamu sajidun. Kecuali nanti setelah imamnya sujud dia baru sadar. Ini memang pembahasan-bahasan yang insya Allah tidak terjadilah di antara kita yang biasa sholat serius. Wadhil halatul arba'u, 4 hal al-akhirat itu yang akhir, yu'zaru, dianggap uzur fiha indar Romli, menurut Imam Romli. Dianggap uzur tertinggal ila salasati arkanin tawilatin, sampai dengan tertinggal 3 rukun yang panjang. Wa ma inda Ibni Hajar, sedangkan menurut ulama Ibnu Hajar, faukmul halati rokom 679 kahokmil masbuk, itu seperti hukumnya orang masbuk. Fataskutu anhu al-fatihatu, maka dia tidak punya kewajiban Fatihah. Wa mal halatu rokom samania fala yu'dzaru. Kalau yang ke-8 tidak bisa dianggap uzur. Pun niku, jadi dalam ini kesimpulannya bahwa di dalam sholat jamaah itu ada alasan tertinggal sampai 3 rakaat dalam 9 hal. Yang 5 ittifaq baina ulama Syafi'iyah, yang 4 antara ulama Syafi'iyah itu tidak ittifaq. Idrakul jamaati wa ghairiha. Radio Dai sudah ini Mas. Pemancarnya udah beres. Ampun. Berarti ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak, Mas? Yang lewat WA? Belum. Baik,
Kita teruskan idrakul jama'ati wa ghairiha. Idrak, ketemu. Jadi persoalan bagaimana makmum dengan imam itu ketemu. Tudraku aslu fadilatil jama'ati. Fadilahnya jamaah itu bisa ketemu, bisa nyambung. Bi idraki juz'in minas sholati, kalau bisa bareng di dalam sholat, ma'al imami beserta imam, malam yusallim, selagi imam belum salam. Beberapa Senin yang lalu ada pertanyaan, orang leda-lede kemudian masbuk. Jamaahnya bisa enggak? Ya bisa, cuma ada fadilah takbiratul ihram. Begitu imam takbiratul ihram, kita lekas takbiratul ihram. Ada fadilah yang lain, fadilah jamaah secara umum. Seorang makmum bisa bertemu dengan imam dalam satu sholat, itu sudah dapat fadilah jamaah, asal imam belum salam. Maksudnya sebelum imam melakukan salam, itu fadilah jamaah tetap dapat. Ai malam yasra', artinya imam belum mengucapkan fi kalimatis salam, kalimat salam, yaitu assalamualaikum, indar Romli menurut Imam Romli, au yantik, lam yantik bil mimi, mengucapkan min kalimati alaikum. Jadi kapan orang masih terhitung jamaah, asal imam belum salam. Salam itu kan ucapannya assalamu alaikum. Yang mana? Ya, kalau menurut Imam Romli, yang penting belum mengucapkan assalamu. Tapi, menurut siapa tadi? Menurut Imam Romli. Kalau menurut Ibnu Hajar, yang penting itu belum sampai huruf mim, alaikum. Karena selesainya sholat atau rukun yang terakhir itu adalah assalamu alaikum. Lah mimnya alaikum itu menjadi ukuran, tapi itu ya hanya per detik aja ya. Ya wis pokoknya kalau menurut saya hati-hatinya ya ikut pendapatnya Romli aja. Yang kedua idrakur rokaati. Bagaimana orang menghitung rokaat di dalam berjamaah. Idza adrakal makmumu, kalau makmum bisa nyambung atau bisa ketemu al imama kepada imam rokian dalam keadaan ruku, watma'anna, dia bisa tumak ninah mahu bersama imam qabla irtifaihi, sebelum imam berdiri, an aqallir ruku, maka adrokar rokaah, maka makmum itu dihitung sudah satu rokaat. Jadi ukurannya satu rokaat itu makmum bisa mengikuti imam ruku secara tumak ninah. Ya, ini imam Allahu Akbar ruku, makmum sudah takbir mengikuti ruku, mengikuti imam ruku secara tumak ninah. Tumak ninah itu artinya cukuplah. Dulu sudah dibahas tumak ninah itu biqadri subhanallah. Kira-kira sepanjang mengucapkan subhanallah. Saya melihat orang jamaah itu
Kalau imam sudah mau ruku, ada yang sikapnya itu menunggu. Nanti aja kalau sudah berdiri lagi. Ada yang terburu-buru, takbiratul ihram lalu ngikutin ruku. Yang tidak boleh itu, imam sudah berdiri ruku, lalu takbiratul ihram dia memaksa diri ruku. Maka itu tidak terhitung satu rakaat. Terhitung satu rakaat kalau bisa bareng imam menjalankan ruku secara tumak ninah. Sekarang idza adrakal imama fi ruku'in zaidin. Kalau seorang makmum bisa bareng ketemu imam fi ruku'in zaidin, dalam ruku yang ditambah-tambah, au fi ruku'is tsani atau ruku kedua min sholatil kusufaini, dari sholat kusuf, sholat gerhana, lam yudrik ar-rakaah, maka dia tidak dihitung satu rakaat, berarti 0. Dan nanti konsekuensinya akan meneruskan sholat ketika imam sudah salam. Sekarang makmum yang bisa bareng takbirat atau bisa mendekati takbiratul ihramnya imam. Adraka idraku takbiratil ihrami, bisa nyambung takbiratul ihramnya imam. Yanalul makmum, seorang makmum memperoleh fadla takbiratil ihrami, fadilahnya takbiratul ihram, idza hadaraha ma'al imami, kalau dia hadir bareng imam, wastaghala biha ba'dahu mubasyaratan, kemudian dia berusaha untuk mubasyarah, nyambung. Jadi itu memang yang baik itu, kalau ingin dapat fadilah takbiratul ihram, begitu imam takbiratul ihram, cepat melakukan takbiratul ihram. Ada yang diem, nggak tahu banyak acara itu. Walau ta'akhara, kalau dia ngeri, walau yasiron, meskipun sebentar, fatathul fadilah, maka fadilah takbiratul ihram menjadi hilang. Wala yadurru, tetapi tidak jadi masalah, ta'akhurun yasirun. Apa itu? Mundur sedikit, linahwi taswiyatis sufuf, sekedar untuk meluruskan shaf. Kalau sholat itu kan sawu sufufakum, suruh meluruskan shaf. Jadi lingak-lingu meluruskan shaf, kemudian baru takbir. Itu nggak apa-apa kalau itu ada keperluan yang penting. Awis siwaki atau bersiwak dulu. Nah, selain itu kalau leda-lede, hanya leda-lede, itu mengakibatkan hapusnya fadilah takbiratul ihram. Ada pertanyaan? Anak-anak santri? Nah, pokoknya intinya begini. Kalau mau sholat jamaah, supaya fadilah jamaahnya itu full, itu ya ikut aturan ini, ikut petunjuk ini, full itu fadilah jamaahnya. Termasuk teknis menghitung rokaat bersama imam. Jangan sampai keliru, kalau keliru nanti sholatnya bisa kurang rokaat.
A'dzarul jum'ati wal jama'ati. Nah, sekarang uzurnya Jumatan dan uzurnya jamaah. Ini relevan kita bahas sebagai uzur, maka manakala jamaah, sholat jamaah itu dianggap fardu kifayah. Tapi kalau ini hanya sekedar sunnah muakkad, ya pembahasan a'dzar ini tidak terlalu signifikan. Tapi kalau Jumatan itu kan fardu ain bagi yang fardu, laki-laki misalnya, kemudian menjadi orang yang tidak bepergian, bukan perempuan. Idza takhallafa, kalau orang meninggalkan lah gitu gampangnya takhallafa itu, an huduril jumu'ati, menghadiri Jumat, awil jamaati, atau jamaah, bisa babi uzrin, karena ada sebab uzur, fala isma alaihi fil jum'ati, maka tidak ada dosa dalam hal meninggalkan Jum'ah. Wala karohiyatin, dan tidak dihukum makruh fil jamaati, ketinggalan jamaah. Walau ajrul khadiri, bagi dia akan dinilai mendapatkan pahala orang yang hadir bisyuruti arba'atin, dengan 4 syarat. 4 syarat itu ayakunal uzru syar'iyan. Pertama, memang ada uzur syar'i, kama sayati, nanti akan dibahas uzur syar'i ini. Wa yakuna mimman ya'tadul hudur. Ya, dia memang orang yang biasanya hadir Jumatan. Tasbutu al-adatu bimarrotin wahidatin. Kemudian tadi tertinggal itu ya baru sekali itu aja, artinya bukan orang yang bola-balik ketinggalan Jumatan. Walayata atau asbab, ini menguatkan apa itu syarat yang kedua, dia tidak mengulang-ulang. Wala yata'atta lahu iqamatu jama'atin fi baitihi, dia tidak menunaikan jamaah di rumah. Waqila yusyaratu an-nadmu ala adamil hudur. Menurut satu pendapat, di situ dia akan dianggap mendapatkan fadilahnya hudur asalkan dia merasa gelo ala adamil hudur. Gelo tidak hadir. Jadi kayak beginilah kira-kira, orang puasa lupa makan, lupa kemudian makan. Ini pahala puasanya masih tetap sempurna. Asal jangan seneng. Wah, alhamdulillah saya lupa puasa, makan nasi wareg. Jangan alhamdulillah dong. Dia harus nadam. Jadi harus merasa gelo aku ya Allah Gusti. Kan puasa itu kan fadilahnya merasakan lapar. Kalau rasa laparnya itu kemudian hilang karena makan lupa, yo fadilahnya lapar nggak ada. Ini sama. Jadi kalau orang lupa tidak jamaah, lupa tidak Jumatan itu, dia akan mendapatkan pahala Jumatan dan jamaah, tetapi ada yang menyebut syaratnya an-nadmu ala adamil hudur. Harus merasa kecewa. Wal a'dzaru, apa uzur syar'i itu? Yang dianggap uzur syar'i untuk Jumatan atau jamaah, pertama al-matoru, in balla saubahu walam yajid kinnan. Hujan deras lah. Ini banyak sekali. A'dzarnya itu ada beberapa
Ada berapa ini? 30. Tet berarti wis titit ya. Nah, baiklah. Jadi yang saya baca sekilas itu begini. Orang tidak Jumatan. Orang tidak melakukan sholat jamaah. Kuwi akan tetap mendapatkan pahala Jumatan atau jamaah kalau dia mempunyai uzur syar'i yang salah satunya al-mator. Ya, al-mator itu menjadi uzurnya jamaah ketika orang itu nggak punya tempat sholat kecuali di masjid. Zaman dulu kan bisa saja itu rumahnya asal untuk tidur, lalu kemudian sholatnya selalu jaga ke masjid. Untuk datang ke masjid itu jamaah angela. Kalau sekarang setiap rumah muslim insya Allah ada musolanya, bisa jamaah keluarga. Jadi ya, tapi kalau Jumatan harus di masjid. Salah satu kriteria bahwa itu musola atau masjid itu kalau dipakai untuk sholat Jum'ah. Matan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.